Sejalan dengan konversi, rencana konversi Bank Riau Kepri menjadi syariah, kita juga melihat adanya kultur masyarakat Riau dan Kepri yang memang agamis, dan syariah itu sudah menjadi bagian keseharian dari kehidupan sehari-hari, sehingga dalam soal ibadah, dalam soal muamalah sesungguhnya juga. Nah, ketika kita menawarkan nanti produk-produk syariah, tentu harapan kita juga ini sudah sesuatu yang mudah diterima. Untuk menjamin hal tersebut, kita harus ada yang namanya Dewan Pengawas Syariah untuk menjamin terlaksana tadi itu, tidak terlibat dalam transaksi-transaksi maisir, goro, riba, dan batil tadi. Kemudian juga kita di dalam penghimpunan dana tidak boleh memberikan atau menjanjikan sesuatu di depan. Kalau bunga, makanya itu riba, karena kita memastikan. Kalau konvensional dia bunga ya. Nah, memastikan ya, kan? Memastikan ya. Ada nasabah datang, taruh uang 100 juta, kita pastikan 1 tahun lagi misalnya bunga 7%, dapat 7 juta. Padahal kan kalau menurut kaidah syariah tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi esok. Nah, jadi sesuatu kan masih gaib. Bumi Melayu, tanah yang menjadi pijakan bagi kami. Bumi yang menyimpan banyak kekayaan alam dan budaya sebagai anugerah bagi masyarakat Riau serta Kepulauan Riau. Menjadi pusat perekonomian dan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara, menjadikan Provinsi Riau serta Kepulauan Riau maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi kita di Cakap Lepas. Alhamdulillah hari ini kami sengaja, sudah lama kami idam-idamkan, ya sudah lama juga kami rapatkan, khususnya di kru Cakap Lepas. Kami pengen tahu sekali lah, apa sih sebenarnya Bank Riau ini ke depannya kan. Katanya dari konvensional mau berubah jadi bank syariah. Jadi khusus hari ini, alhamdulillah kita sudah dapat bertemu langsung dengan Pak Dirut, dan beliau ini baru, paling kurang mungkin hampir 5 bulan, 6 bulan lah, sebagai Dirut Bank Riau Kepri. Beliau adalah Dr. Andi Bukhari. Selamat siang Pak Andi. Selamat siang Pak Zeka. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Baik. Ini Pak Andi, banyak sekali masyarakat kita nih ya pengen tahu lah ya kan. Tapi sebelum kita pengen tahu tentang Bank Riau ini yang selama ini konvensional ingin berubah menjadi bank syariah ini, kami pengen tanya Pak Andi sendiri lah. Kenapa Pak Andi jauh-jauh dari Jakarta mau nyebrang ke Sumatera sampai ke Riau ini, sampai menjadi Dirut Bank Riau ini? Kenapa? Ada apa? Boleh kan kita tanya itu ya? Pertanyaan paling susah. Jadi memang pertama tentu karena Bank Riau Kepri ini mau menjadi syariah. Nah, saya memang sangat tertarik karena memang saya cukup lama dari perjalanan karir saya selama 30 tahun di industri perbankan keuangan ini kan sebagian besar saya habiskan di syariah. Syariah ini di Indonesia saya sempat juga jadi TKI, artinya menjadi salah satu profesional bankir di Malaysia juga. Saya pernah di First Islamic Investment Bank di Malaysia. Jadi justru. Jadi sudah berapa bank Pak Andi? Lembaga keuangan tepatnya. Kalau bank saya terakhir lah sebelum di Bank Riau di mana? Terakhir sebelum Bank Riau saya justru di BUMN. Saya di Bahana. Bahana itu Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, itu ada anak usahanya namanya Bahana Sekuritas. Saya dapat kabar pernah di Bank Muamalat juga. Sebelumnya lagi, terakhir saya di Bank Muamalat itu tahun 2014. Di pusatnya?
di pusat sebagai direktur 2 periode. Kebetulan memang sudah maksimal 2 periode. Kemudian ke BUMN tadi ke Bahana. Ke Bahana. Ya. Jadi selama ini memang bergerak memang betul-betul di syariah ya. Sebagian besar. Sebagian besar. Kalau Ya. Bahana kan BUMN bukan bank dan juga dia bukan syariah ya, tetapi memang jasanya perusahaan sekuritas. Sebelumnya lagi Bahana Ventura, Ya. masih di grup yang sama. Ya. Itu di pembiayaan juga. Lebih kepada venture capital Pak, modal Ventura. Ya, sekarang sedang tren juga itu. Oh. Kalau boleh tahu dari mana Pak Andi tahu Bang Rio Kepri cari direktur? Ya. Kalau boleh tahu. Jadi ya kan? memang waktu itu kan diumumkan Pak. Iya, terbuka dia. Terbuka. Ya. Jadi dibuka asesmen ya. Betul. Jadi tahun Rame, Pak, yang ikut 2019 waktu itu cukup banyak. Cukup banyak ya. Ya saya Berminat orang ya. berminat karena memang mau konversi jadi syariah. Iya. Saya udah mendengar juga. Iya. Kan memang konversi menjadi syariah ini udah diputuskan RUPS itu dari tahun 2019 bulan April Pak. Dan itu waktu itu sudah mulai disosialisasikan ke masyarakat. Kemudian sekitar bulan September itu saya melihat ada ketika itu justru saya sedang menjadi CEO sebagai dirut di Halal Ventures Pak. Halal Ventures Indonesia. Adalah kemudian tergelitik, wah ini sedap juga kalau balik lagi ke bank dan bank ini mau konversi menjadi syariah. Padahal saya sempat sudah berapa tahun terakhir itu kan ke venture capital Pak. Itu yang sedang menjadi tren juga untuk membiayai ya startup, digital bisnis. Terakhir itulah saya di Halal Ventures Indonesia itu, kemudian mengikuti proses di panitia seleksi sejak bulan September kalau nggak salah itu. September 2020 2019 Pak. 2019 ya? 2019 Pak. Mulai anunya ya? Iya, jadi tapi mulai dilantiknya 2020 ya? September 2020. Jadi kurang lebih setahun. Panjang juga seleksinya ya. Ngomong-ngomong, asli orang mana sih Pak Andi? Jadi saya itu sebenarnya ayah saya dari Sulawesi Selatan, Pak. Bugis. Orang Bugis. Ibu saya dari Bali. Oh, ibu dari Bali. Kalau istri orang mana? Istri saya orang Solo. Oh, orang Solo, Jawa Tengah. Kami Indonesia lah. Kakak saya menikah orang Padang ada. Menikah dengan orang Riau ada. Tapi ngomong-ngomong sebelumnya pernah ke Riau nggak Pak? Kok berminat sekali waktu itu ikut asesmen Nah itu Bang Riau? alasan kedua Pak. Oh itu alasan kedua ya? Kedua. Soalnya orang Bugis banyak di Riau Pak. Itu. Kemudian juga saya cukup familiar dengan kultur Riau, kultur Melayu. Kebudayaannya ya. Karena saya sejak tahun 90-an itu sudah sering bertugas ke daerah ini. Bahkan ketika itu saya belum di bank lagi. Saya sempat bekerja di Pupuk Kujang waktu itu. Saya beberapa kali itu dapat penugasan di Pertamina Dumai. Jadi sering ke daerah sini sejak tahun 90-an. 90-an ya. Kemudian tambah lagi tahun 2000-an, saya bertugas sebagai kepala wilayah Bank Muamalat di Medan yang membawahi Sumatera Utara, Riau, Sumbar, dan Aceh. Jadi sering muter lah ya. Sering muter. Jadi Aceh, Sumbar, Riau. Jambi enggak? Jambi enggak? Enggak ya? Jadi ada 4 provinsi itu. Berarti sudah tidak asing lah Riau. Sudah tidak asing. Saya juga lidah saya juga mungkin udah cocok dengan makanan sini kan. Berarti masalah perbankan ini hampir 30 tahun ya. Pak Andi ya. Ini ngomong-ngomong mulai jadi dirut kapan Pak? Dirut Bang Rio. Di Bang Rio Kepri. Saya dilantik dalam RUPS tanggal 15 September. 2020. Pak. 2020. Nah, jadi persis 6 bulan kan? 6 bulan ya. 6 bulan kan? Nah, terus hari Bapak, ini 16. Gimana Bapak melihat Bang Rio Pak? Jadi Bang Rio bisa Bapak Kepri informasikan lah pada masyarakat ya. Jadi kami meyakini dan melihat juga dalam 6 bulan ini secara fundamental Bang Rio Kepri ini sebagai bank milik daerah ini tentu mendapatkan dukungan yang kuat dari pemerintah daerah dan juga masyarakat di 2 provinsi ya, Provinsi Riau dan Provinsi Kepri. Itu saya pikir modal dasar yang sangat penting Pak di dalam mengembangkan Bang Rio Kepri ini ke depan. Dukungan dari pemegang saham dalam hal ini pemerintah daerah, provinsi, ada 21 pemerintah provinsi
kabupaten kota di Provinsi Riau dan Kepri. Kemudian dukungan masyarakat. Ditambah lagi sejalan dengan konversi, rencana konversi Bank Rakyat Kepri menjadi syariah. Kita juga melihat adanya kultur masyarakat Riau dan Kepri yang memang agamis, dan syariah itu sudah menjadi bagian keseharian dari kehidupan sehari-hari, sehingga dalam soal ibadah, dalam soal muamalah sesungguhnya juga. Nah, ketika kita menawarkan nanti produk-produk syariah, tentu harapan kita juga ini sudah sesuatu yang mudah diterima. Dan bahkan ini juga kita sudah buktikan di dalam setidaknya 6 bulan saya bertugas, pertumbuhan kita sudah memiliki unit usaha syariah Pak sekarang. Bank Rakyat Kepri ini. Bahkan sejak tahun 2004. Tetapi di 6 bulan terakhir ini pertumbuhan dari unit usaha syariah kita luar biasa Pak. Kita tumbuh dari sisi aset itu tumbuh lebih dari 100% untuk unit usaha syariahnya. Kenapa begitu? Karena memang sejak kami bergabung, kita sepakat di manajemen dan juga seluruh karyawan bahwa sebisa mungkin kita tawarkanlah produk-produk syariah kita ke masyarakat. Karena kita sudah punya unit usaha syariah. Yang kedua, syariahnya udah ada ya? Sudah ada Pak. Dan yang kedua, kita kan sudah memutuskan ini pemegang saham bahwa kita konversi. Ya kenapa nggak kita curi start? Curi start untuk lebih memprioritaskan kepada nasabah-nasabah kita untuk menggunakan konsep syariah itu. Jadi dari sisi aset tumbuh pesat, kemudian juga dari sisi laba yang unit usaha syariah juga pesat. Walaupun kita secara keseluruhan Bank Rakyat Kepri alhamdulillah kita di tahun 2020 menutup tahun itu dengan kinerja yang kami nilai juga sangat baik Pak. Sangat baik. Aset kita tumbuh hampir 12%, 11,45%. Saya pikir ini per tahun Pak? Setahun Pak, dari tahun 2019 ke 2020 itu tumbuhnya 11,45%. Aset menjadi posisi 2020 kemarin berapa nilai aset? 28,2 triliun. Besar ya. Kemudian laba kita tumbuh 45% Pak. 2020 dibandingkan 2019. Dan itu sebagian. Boleh tahu Pak, berapa Pak laba kita? Laba kotor apa laba bersih nih Pak? Laba kotor kita 640-an miliar. Satu tahun Pak ya? Dan itu sebagian dikontribusikan tentu oleh unit usaha syariah kita. Yang tumbuhnya kira-kira kalau berubah nanti dari konvensional, ini kan konvensional, laba konvensional kan ini kan? Yang ada kontribusi syariah. Tapi ada kontribusi syariah tadi ya. Ya tentu kita berharap setelah kita konversi menjadi syariah, ada penerimaan dari masyarakat, animo masyarakat. Yang ini kan udah lama ditunggu nih sebenarnya. Tapi kapan nih Bank Rakyat Kepri konversi full menjadi syariah? Nah tentu nanti harapan kita setelah full kita menjadi syariah, tentu lebih besar lagi dukungan dari masyarakat, nasabah, gitu, stakeholders kita semuanya. Nah, ini juga masyarakat kan pengen tahu Pak, ya kan. Banyak juga orang yang dengar. Saya pun mungkin tidak paham saya. Apa sih bedanya Pak? Ya bank konvensional dengan bank syariah tuh kira-kira. Nah, ini kan perlu juga ya diterangkan kan apa gitu. Contohnya apa gitu ya kan nanti apa sih? Orang kan bingung juga bank syariah orang bisa ngomong aja tapi dia nggak tahu kan apa bank konvensional ya kan apa gitu yang intinya lah Pak kira-kira. Sebenarnya yang intinya satu yaitu akad yang membedakan adalah akad perjanjian lah ya kan. Perjanjian itu baik dari sisi penyimpanan dana maupun dari sisi penyaluran dana. Nah itu sebenarnya yang intinya akadnya. Yang lain tentu ada beberapa juga perbedaannya. Misalnya bahwa kita dalam menyalurkan dana misalnya tidak boleh menyalurkan dana walaupun visible, tapi tidak boleh ke hal-hal yang dilarang oleh syariah. Misalnya yang kita sebut supaya gampang singkatannya itu maghrib Pak. Tidak boleh yang berkaitan dengan maisir, tidak boleh berkaitan dengan goror, tidak boleh berkaitan dengan riba tentunya, bunga. Dan satu lagi tidak boleh secara batil. Makanya singkatannya mudah Pak, maghrib. Maisir, goror, riba, dan batil. Artinya apa? Artinya bank yang didasarkan pada konsep syariah harus lawan dari tadi. Artinya dia tidak boleh terkait dengan perjudian, harus tidak boleh saling menzolimi, bahkan harus antarodin, harus saling ridho satu sama lain. Kemudian tidak boleh terlibat dengan sesuatu yang
riba menurut kaidah syariah, bunga itu riba. Nah, sehingga memang dari situ ya hal-hal yang lain kemudian menjadi pembeda juga dengan konvensional. Misalnya untuk menjamin hal tersebut kita harus ada yang namanya Dewan Pengawas Syariah untuk menjamin terlaksana tadi itu, tidak terlibat dalam transaksi-transaksi maisir, gharar, riba dan batil tadi. Kemudian juga kita di dalam penghimpunan dana tidak boleh memberikan atau menjanjikan sesuatu di depan. Kalau bunga, makanya itu riba karena kita memastikan. Kalau konvensional dia bunga ya. Nah, memastikan dia kan? Memastikan ya. Ada nasabah datang, taruh uang 100 juta, kita pastikan. 1 tahun lagi, misalnya bunga 7%, dapat 7 juta. Padahal kan kalau menurut kaidah syariah, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi esok. Nah, jadi sesuatu kan masih gaib. Jadi tidak boleh kita memastikan satu depan. Nah, sehingga yang bisa diberikan oleh bank syariah adalah nisbah dari keuntungan. Kalau kita mendapatkan keuntungan sekian, itulah yang kita bagi. Tapi kira-kira, ya ini kan orang kan pasti berpikir Pak, dia punya uang, dia mau letak. Kira-kira dari sisi keuntungan sama-sama untung nggak? Prinsipnya konvensional sama betul. ini. Nah ini yang menarik Pak. Jadi kalau syariah ini dalam hal orang menyimpan dana, apalagi dalam proses kita konversi ini, kita ingin meyakinkan kepada masyarakat bahwa mereka setelah konversi kita menjadi syariah, dana mereka yang pertama aman. Karena Bank Rio Kepri sebagaimana tadi saya sampaikan, kita punya kinerja yang sangat baik, aset bertumbuh, bahkan kita laba pun juga ini juga yang mungkin saya bocorin sedikit, insya Allah Pak insya Allah. Setelah Bank Rio Kepri berkonversi menjadi syariah, kita akan langsung menjadi bank syariah nomor 3 terbesar di Indonesia. Kenapa begitu? Karena aset kita sudah insya Allah sekarang bahkan per posisi hari ini. Saya takut nomor 3 ini cuma ada 3 Pak, banknya enggak. Oh enggak Pak. Sekarang ada bank syariah itu 14 Pak. 14 di Indonesia. Yang punya daerah ada berapa Pak? Yang punya daerah yang memang udah lebih dulu konversi itu Bank Aceh. Karena ada konun konun Aceh, semuanya harus ada. Kemudian yang kedua NTB. Namun demikian mereka asetnya di bawah kita Pak. Bank NTB itu mungkin posisi hari ini sekitar 10 triliun. Kami per posisi hari ini itu sudah hampir 29 triliun Pak. Per posisi bulan Maret ini. Bulan Maret. Insya Allah kita mudah-mudahan di akhir tahun kita bisa menjadi sekitar melampaui 30, kalau bisa 31 triliun. Artinya dengan konversi Bank Rio Kepri menjadi bank syariah, kita juga mudah-mudahan. Tadi kita cerita untung tadi Pak. Bapak itu gimana Pak? Biar orang tahu juga. Jadi dia nggak ragu juga. Betul. Terima kasih nih diingetin, kalau nggak kita berbelok. Jadi kita ingin meyakinkan masyarakat bahwa dengan kita berkonversi tadi aman yang nomor 1. Yang kedua, bisa untung lebih, tapi insya Allah tidak turun, minimal tetap sama dengan return yang diterima hari ini. Kenapa demikian? Karena kinerja kita meningkat. Kemudian juga dalam syariah kita boleh memberikan nisbah tadi. Kalau realisasi bagi hasilnya, tadi kan misalnya 7% Pak Bapak taruh 100 juta. Ini konvensional ya? Konvensional. Dapat, kami bilang kalau konvensional 7%. Dapat 7 juta. 1 tahun. Kalau kami dengan bagi hasil, kita memberikan nisbah katakanlah 80-20. Untuk nasabah 80 bagian, 20 bagian dari untuk bank. Realisasi 1 tahun lagi ternyata setelah dihitung sekian rupiah, ekuivalennya, ini 6,5%. Kami boleh memberikan subsidi Pak dari bagi hasil yang bagian yang kami peroleh untuk bisa sesuai dengan ekspektasi Bapak tadi. Tetapi kalau realisasinya Bapak ternyata bagus, dapat 8% dengan kinerja kita meningkat, bank nggak boleh ngambil. Full untuk nasabah. Lebih untung lagi ya. Jadi bolehlah kami mengatakan, insya Allah dengan Bank Rio Kepri menjadi syariah nanti minimal sama, tapi berpotensi untuk lebih bagi para nasabah kita. Dalam sisi agama bagus lagi ya, tidak haram, tidak apa lagi itu ya. Itu dia. Tidak riba. Lebih berkah lah. Lebih berkah ya. Sudah tuh ini Pak Dirut. Kalau misalnya apa bedanya juga konvensional dengan bank syariah nih? Kalau kita minjam Pak.
gitu ya. Ya kan, kalau konvensional ini kan kita mesti ada boro, Betul, ya, mesti ada ini. Apa di bank syariah nanti begitu juga. Jadi kalau konvensional dia saya pengusaha lah. Pengusaha, betul. Saya pengen pinjam lah uang, ya kan, secara syariah. Apa bedanya? Ya ini kan biar tahu juga kan orang-orang kan. Jadi kalau konvensional kan satu saja. Apapun sebenarnya kalau konvensional itu kan kreditnya ada kredit investasi namanya, ada kredit modal kerja. Untuk yang usaha-usaha produktif. Tentu kalau untuk yang konsumer ada multiguna atau aneka guna lah begitu ya. Tapi kalau di syariah kita justru banyak produknya, Pak. Produk kita tadi berdasarkan konsep. Tapi konsepnya secara garis besar ada 3. Yang pertama dengan skema bagi hasil, Bapak punya usaha, dari hasil usaha sama seperti kalau nyimpan dana kalau nyimpan dari hasil usaha Bapak, dari dana yang kita investasikan, hasilnya itulah yang kita bagi ke bank. 80 kalau kita Bapak untung, 20 untuk kami bank untung gitu ya. Ya, betul. Ya. Kalau dalam perjalanan apapun terjadi, kita berbagi hasil saja. Yang kedua konsepnya dengan jual beli, Pak. Misalnya Bapak perlu membeli mesin, itu bank yang akan mengadakan mesin itu dan kemudian kami jual ke Bapak. Bapak membeli, Bapak tentu sebagai penjual kami boleh meminta keuntungan kan, Pak? Sama seperti kalau kita berdagang kan, penjual boleh meminta keuntungan dan keuntungannya transparan, Pak. Kami jual mobil katakanlah atau mesin tadi. Kami jual dengan harga 120, kami akan declare bahwa 100-nya itu adalah harga pokok kami, 20 itu keuntungan kami. Bapak boleh mengangsur selama 5 tahun. 5 tahun, Nah, konsep yang ketiga adalah sewa menyewa. Sewa menyewa. Itu sebenarnya secara garis besar konsep yang akan mendasari dalam transaksi dari sisi penyaluran dana. Kalau di bank konvensional namanya kredit, Pak. Kredit, kalau di kita pembiayaan, penyaluran dana. Nah, tapi banyak sekali turunan dari itu. Misalnya bagi hasil sendiri ada yang namanya mudarabah. Ini nggak apa-apa, kita sebagai bagian sosialisasi juga. Ada yang namanya musyarakah. Bapak kontribusi kami 80% saja dari modal usaha, Bapak kontribusi juga 20%. Nanti kita berbagi hasil musyarakah, syirkah atau musyarakah. Jual beli juga banyak, Pak. Turunannya produknya itu. Sewa menyewa juga begitu. Bahkan sekarang ada akad-akad yang lebih baru yang kita sebut sebagai akad-akad hibrid, Pak. Hibrid ini kombinasi. Dengan begitu, apa kebutuhan nasabah itu betul-betul nanti kita sesuaikan dengan need-nya. Sehingga tadi itu, Pak, kembali ke konsep awal syariah itu, tidak ada yang namanya saling menzolimi. Usaha kita maju sama-sama. Kemudian kalau terjadi masalah kita tidak tahu ya, asal jangan masalah moral, Pak ya. Moral hazard ini maksudnya ada kesengajaan, untung dibilang rugi. Tapi kalau memang ada masalah-masalah yang terjadi karena faktor ekonomi yang di luar kendali kita. Ya macam ini lah ya, pandemi ini ya. Misalnya, Pak. Seperti pandemi ini misalnya, Pak. Kan kita juga harus memahami nature dari usaha nasabah, sehingga kita harus juga ridho, Pak, dalam arti tadi, untuk mengikuti dalam arti membuat restrukturisasi misalnya, supaya diberikan kelonggaran nasabah ini sampai masa sulit itu kita lewati sama-sama. Baiklah Pak Dirut, untuk sementara kita break, tetap di Cakap Lepas. Kepercayaan nasabah adalah prioritas bagi kami dengan menciptakan keunggulan yang kompetitif menjadi komitmen dasar Bank Riau Kepri. Bank Riau Kepri sadar akan perkembangan teknologi informasi yang terjadi berkembang secara cepat. Demi menjawab tantangan tersebut, Bank Riau Kepri terus membangun dan mengembangkan fasilitas serta mutu pelayanan secara aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap insan Bank Riau Kepri terus bekerja sama saling mendukung untuk memberikan kinerja terbaik dan berkelanjutan. Pada saat ini, Bank Riau Kepri sedang berkonversi untuk menjadi bank syariah sepenuhnya. Insya Allah, Bank Riau Kepri
senantiasa berupaya membangun kultur positif dan bertransformasi untuk menjadi bank kebanggaan negeri. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas dukungan, doa restu kami mohonkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Cakap Lepas, Pak Dirut. Nah, kira-kira ini kan kita, ya ini kan udah nggak main-main ya, dari konvensional ke bank syariah ini. Dan kita mendengar juga sekarang perdanya lagi digodok ya Pak ya, sama DPRD ya kan. Setelah perda digodok nanti itu ada ke pergub, peraturan gubernur ya kan. Udah tuh izin dari OJK, udah tuh launching lah, jalan lah ya kan, Bank Riau Kepri Syariah. Kira-kira dalam sistem dan SDM gimana kita Pak? Ya. Kalau Bapak lihat lah selama 6 bulan inilah. Betul. Kan sebelumnya kita sudah ada juga kan, apa tadi itu? Anu Syariah tadi? Unit usaha. Unit usaha. Ya. Gimana Pak? Bapak melihatnya? Jadi memang sudah siap enggak kira-kira? Betul. Jadi dalam rangka persiapan konversi ini memang cukup banyak hal-hal detail yang kita siapkan secara teknis. Itu kalau menurut ketentuan itu ada 16 item Pak. 16 hal yang harus dipersiapkan terkait dengan proses dari untuk konvensional ke bank syariah dari konvensional menjadi bank syariah. Berat juga Pak ya. Tapi secara garis besar memang dua hal yang paling krusial dari konversi ini adalah satu soal SDM Pak. SDM. Yang kedua soal IT. Nah, itulah dua hal yang paling krusial. SDM ini tentu bagaimana kita mempersiapkan SDM kita ini memiliki kompetensi yang pertama. Pengetahuan agama lah ya. Bukan hanya agama Pak, karena agama ini kan ada ibadah, ada muamalah. Iya. Kalau ibadah tentu ini pribadi ya, walaupun kita juga dorong, karena kita kan punya masjid di sini. Artinya supaya itu untuk membangun yang kedua Pak. Kompetensi yang kedua ini yang lebih penting adalah kultur dari SDM kita. Karena kita juga banyak menyerap aspirasi dari nasabah, dari pemegang saham, stakeholders kita bahwa Bank Riau Kepri berkonversi ini jangan cuma sekedar berganti baju, jangan cuma sekedar berganti label, apalagi cuma nama dengan embel-embel syariah. Apalagi cuma ikut-ikut ya Pak. Apalagi cuma ikut-ikut. Ini bukan ikut-ikut nih ya. Betul. Memang ada potensi yang besar sekali Pak, yang tentu kita harus tangkap. Potensi syariah itu yang kita harus tangkap untuk kemudian bisa kita dharma baktikan untuk daerah dan juga masyarakat di Riau dan Kepri. Tapi itu kan sesuatu yang lain. Nah, untuk menuju ke sana, tentu secara internal tadi Pak, SDM kita, kompetensi dan yang kedua kultur. Bagaimana syariah ini sesungguhnya, ini juga menyambung pertanyaan tadi sebelumnya, apa yang membedakan? Tentu kalau syariah kita bicara, harusnya layanan kita lebih baik. Kenapa begitu? Karena memang agama mengajarkan bagaimana kita bukan hanya melayani, bahkan menerima tamu ya. Rasulullah sudah mengajarkan kita kan. Kalau kita menerima tamu bukan hanya kita terima dengan baik, tetapi memuliakan, bahasanya begitu. Ada kisah bagaimana Rasulullah mencontohkan memberikan sepotong roti kepada tamu padahal beliau sendiri belum makan. Artinya tamu itu kan nasabah misalnya, yang datang ke kita atau kita mendatangi. Nah ini yang merupakan hal-hal yang menjadi bagian dari kultur yang harus kita rubah menjadi semacam shifting gitu. Kalau sekarang misalnya Bank Riau Kepri tentu kita juga memiliki standar Pak ya, layanan-layanan ini harus lebih baik lagi. Nah kemudian dari sisi yang lain, kultur yang lain misalnya integritas. Integritas harus lebih baik. Bukankah syariah mengajarkan kita harus jujur? Misalnya pola bagi hasil. Integritas lah ya. Betul. Kan? Contohnya bagi hasil misalnya tadi. Kalau kita bagi hasil kita sekian, kita harus bayarkan semua kepada nasabah. Ada keuntungan meningkat pula yang kita bayarkan kepada nasabah. Itu kan harus ada. Nggak boleh kita misalnya kita sembunyikan nih keuntungan. Nah, kemudian kultur yang lain misalnya bagaimana kita agama mengajarkan kita untuk
wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Itu kan artinya berpegang teguhlah pada tali Allah, jangan bercerai-berai. Artinya apa? Segenap insan Bang Recovery ini harus solid dia. Sebelum kita mengajak silaturahmi nasabah untuk bertransaksi, segenap insan karyawan ini harus solid, harus kita kompak. Nah, ini kultur-kultur seperti ini. Tentu ini bukan hal yang seperti mudah ya, membalikkan telapak tangan begitu, tapi memang proses yang ingin kita sedikit demi sedikit tanamkan kepada segenap insan Bang Recovery, dan juga nanti setelah itu tentu karyawan kita terutama yang di garis depan mengajak nasabah untuk membangun ekosistem, Pak. Jadi yang ingin kita bangun ini bukan sekedar hubungan antara Bang Recovery dengan nasabah. Seperti ya Bang, kalau konvensional bisnis udah nih. Tapi kita ingin membangun community, Pak, membangun ekosistem bahkan syariah. Makanya salah satu yang kita juga sedang sekarang, Pak, dalam proses itu bagaimana kita menjadi Syariah Digital Center di Menara Dang Merdu ini. Dan ini sudah kami laporkan juga. Itu yang IT-nya ya? IT-nya, Pak. Nah, itu yang kedua tadi. IT, tadi kalau SDM, kita yang kedua, tantangan kita adalah bagaimana mempersiapkan. Tapi yang IT pertama kita. tadi untuk Bang Recovery nggak sulit lah. Ya, kan? Insya Allah. Budaya kita udah budaya Islam kan. Insya Allah, Pak. Kita juga melihat, saya sendiri juga melihat, kita di Bang Recovery ini segenap karyawan, setelah saya bergabung ini kita bersatu padu, Pak. Kita terus rapatkan barisan, kita juga jalin komunikasi. Ada 1-2 yang ini kemudian, tapi yang penting kita bangun environment-nya, Pak, kultur, sehingga memang semua kemudian akan tertarik bersama-sama membangun kultur positif tadi gitu. Kalau kemudian ada yang lain-lain, tentu nanti dia akan merasa asing sendiri dia, di komunitas yang sudah memiliki kultur positif. Kalau IT tadi gimana, Pak? Nah, IT ini memang hal-hal teknis yang memang kita sekarang sedang tapi kita siap juga. Tapi insya Allah kita juga sudah siap. Sekarang dalam proses uji coba terus. Progresnya sudah hampir 90%. IT kita dari sisi uji cobanya, Pak. Kalau core banking sebenarnya sudah, tetapi tentu kita ingin memastikan dengan uji coba itu supaya reliability itu tetap terjaga, bahkan makin meningkat setelah kita berkonversi menjadi syariah. Terus begini, Pak, ini kan sekarang ya kita dari konvensional ke bank syariah. Nasabah kita ini kan bermacam-macam, Pak. Ya, baik dari segi etnis, dari segi agama, dari segi kira-kira dengan rencana itu ada yang kaget nggak, Pak? Nasabah kita ataupun yang biasa berhubungan sama kita lah. Wah, ini udah jadi bank Islam nih, udah jadi bank ini, bank ini. Nah, gimana? Kira-kira ada yang lari atau ada yang gimana, atau ada program yang memang diminati semua orang, apa bagaimana? Coba, Pak, kami ingin tahu juga. Betul, Pak. Jadi memang salah satu dari 16 tadi, Pak, 16 item itu adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, dan tentu kita prioritaskan kepada nasabah kita. Nah, bagaimana agar pemahaman dari nasabah ini pertama tentu mendukung. Kemudian yang kedua, kita dengan edukasi juga supaya memahami nanti konsepnya ini berubah. Tetapi yang kita tonjolkan dan akan kita kedepankan ke depan dari Bank Recovery ini adalah prinsip-prinsip yang universal. Jadi bank syariah yang universal, memiliki kita sebut universal value. Kalau dalam bahasa syariah, rahmatan lil alamin. Kita menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tidak dibilang rahmat bagi muslim saja, atau agama tertentu ya, dalam hal ini Islam, tidak. Syariah dalam konteks kita berbank nantinya ini memberikan manfaat buat semuanya, berkah untuk semuanya, sehingga memang bagi nasabah-nasabah kami yang saat ini ada di beberapa cabang bahkan cukup besar, sejauh ini mereka mendukung. Kita juga lakukan sosialisasi, bahkan saya sendiri juga datang, Pak, ke beberapa Tidak nasabah. ada yang menarik modal lah ya kan? Alhamdulillah. bahkan ada yang terus datang yang non muslim, Pak. Kita ada program tadi Bapak tanyakan juga. Bedelau. Bedelau itu bahasa Melayu ya. Bedelau itu wah lah.
Itu merupakan program dari Bank Riau Kepri untuk menarik nasabah penabung, Pak. Nah, fiturnya itu sederhana. Kita memberikan return ya bagi hasil, tetapi juga kita berikan hadiah langsung. Yang suka-suka, Pak. Suka-suka artinya nasabah mau pilih apa gitu. Apa aja. Dia pingin sepeda, boleh. Kalau pengen rumah, Pak? Pengen rumah boleh juga. Tapi kan tentu ada plafonnya ya. Syaratnya, Pak ya. Misalnya plafon, kemudian kita bertahan, harus ditahan berapa lama. Karena itu kan kami investasikan, Pak. Nah, returnnya itulah mau beli traktor boleh, Pak. Apa? Mau suka-suka dia. Mau untuk beribadah juga boleh. Itu dikejar orang sekarang, Pak. Dikejar nasabah. Sekarang banyak sekali nasabah kita yang datang. Kita berharap juga ini mudah-mudahan masyarakat Muslim, jangan sampai ketinggalan ya. Muslim non Muslim. Berbagai Berbagai etnis ya, karena memang suka-suka. Ada yang sekarang kan lagi tren sepeda, misalnya mau beli sepeda, mau beli barang elektronik, mau beli mobil sekalipun boleh. Memanfaatkan program Berdoa itu banyak sekarang. Yang kami tiap hari ada grupnya itu terus masyarakat di berbagai cabang kita yang memanfaatkan program Berdoa ini ya kan. Alhamdulillah. Jadi intinya ya semenjak kita riuh mau ke dari konvensional ke bank syariah nih tidak ada bikin gejolak lah ya Pak ya. Khususnya di nasabah enggak ada ya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Aman-aman saja ya. Aman. Mendukung, bahkan kita kan juga meminta persetujuan. Bahkan untung kita 2021 naik ya. Betul, alhamdulillah. Iya. Dan berapa tadi 60 miliar ya? 600 miliar ya Pak ya. 600 lebih Pak ya. Iya. Alhamdulillah ini juga berkat dukungan masyarakat dan doa juga Pak. Amin dari gitu. Para stakeholder kita. Yang lain apa kira-kira Pak? Ya edukasi yang bisa Bapak berikan lah kepada masyarakat lah tentang Bank Riau Kepri menuju syariah ini. Betul. Gitu ya kan, supaya orang tidak ragu, orang tidak ya kan, nasabah juga apa juga. Silakan Pak Dirut. Yang paling penting para nasabah kami Bank Riau Kepri dalam proses konversi menjadi syariah ini tentu kami berharap untuk diberikan dukungan terus, bahkan mari berbondong-bondong ya, beramai-ramai untuk datang ke Bank Riau Kepri, karena bagaimanapun ini bank milik kita semua ya, bank ini bank milik daerah. Kita secara kinerja sangat baik. Dari sisi profitabilitas, kemudian dari sisi pertumbuhan aset, dan jangan lupa yang paling penting, kalau Bank Riau Kepri ini tumbuh dengan baik, berkinerja dengan baik, keuntungannya lari kemana? Tentu ke daerah ini, tidak mungkin ke daerah lain. Corporate social responsibility kemana? Pasti ke daerah ini. Tidak CSR mungkin kita CSR-nya. CSR tidak mungkin kita salurkan ke daerah lain. Pasti ke daerah ini. Gitu, kemudian penyaluran dana juga. Bagaimana kita menumbuhkan ekonomi di daerah ini. UMKM. Kita mikro kecilan menengah itu cukup besar. Prinsipnya adalah mari kita maju bersama. Kita manfaatkan Bank Riau Kepri. Terlebih nanti setelah menjadi syariah, sehingga bagaimana kita bersama-sama bisa membangun daerah dan juga kesejahteraan dari kita semua, ya masyarakat di daerah ini. Saya kira mungkin itu. Terakhir Pak, kira-kira kapan Pak kita tuh jadi bank syariah tuh kira-kira? Enggak, soalnya kita baca-baca di media kan katanya bulan April, ini deket lagi loh bulan April, apa benar ya kan? Kira-kira estimasinya kapan gitu ya kan, orang kan menunggu juga. Betul gitu, Pak. Ya. Jadi Pak JK memang ini tadi kalau dari sisi teknis kita sudah siapkan semua. Prinsipnya seluruh hal-hal teknis tadi 16 item sudah kita siapkan. Kemudian juga ada hal yang lain. Bahkan di dalam juga sudah jalan. Perda sudah jalan, bahkan sudah pansusnya sudah selesai, tinggal ketok palu dan kemudian nanti disahkan gitu. Kemudian kita juga sudah melakukan komunikasi dengan otoritas jasa keuangan. OJK istilahnya konsultasi Pak. Konsultasi itu bahkan berseri-seri itu. Jadi kita juga bersyukur karena OJK, baik OJK Riau maupun OJK Pusat, kita dengan OJK Pusat juga Pak. OJK Pusat dengan OJK Riau kita dengan Zoom
berkonsultasi beberapa kali dan masih terus berlangsung sampai saat ini. Alhamdulillah diberikan dukungan yang sangat besar. Demikian juga tadi perda dari DPRD, dari pemerintah daerah juga Pak. Kemarin kita di RUPSLB tanggal 26 Februari dengan kehadiran Pak Gubernur, kemudian Bupati, Wali Kota, pemegang saham kita, Riau Kepri ya. Riau dan Kepri, itu juga kami laporkan progres dari konversi ini yang sudah hampir rampung Pak. Tinggal kita menunggu karena perda itu juga nanti harus kita jadikan lampiran dari berkas yang akan kita sampaikan ke OJK. Prinsipnya sudah siap. Tinggal lagi kami tentu mohon doa Pak ini karena bagaimanapun nanti ada proses verifikasi perizinan itu di otoritas jasa keuangan ya, kita berharap ada SLA di OJK itu bisa kita penuhi dengan baik sehingga insya Allah mudah-mudahan di semester ini kita bisa mendapatkan izin itu Pak. Di semester 1 2021 ini mudah-mudahan. April lah ya mudah-mudahan ya. April ini kita ulang tahun dulu Pak. Habis ulang tahun lah ya kan. Karena ada SLA-nya Pak di sana. Tentu ada prosesnya di OJK itu bersama-sama dengan ketentuan-ketentuan yang lain. Insya Allah. Oke. Pak Andi ada yang mau disampaikan lagi? Ya itu tadi sudah Pak. Cukup, jadi kami mohon dukungan sekali lagi. Mohon doa juga dan doa restu dari sesepuh para orang tua, masyarakat Riau, alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh budaya, masyarakat Riau. Mari bersama-sama mendukung Bank Riau Kepri pada proses konversi menjadi syariah dan juga pasca konversi. Nah, ini yang kita butuhkan. Amin. Terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih. Itulah pemirsa pertemuan kita dengan Direktur Utama Bank Riau Kepri, Dr. Andi Bukhari. Jadi kita melihat dan kita tidak perlu ragu lagi. Beliau ini sudah 30 tahun ya mengurus tentang syariah ini. Kalau dari bincang-bincang kita, rasanya kita harus sambut ini. Bank Riau Kepri menuju syariah ini dan kita harus dukung sepenuhnya. Hidup Bank Riau Kepri. Amin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, kamu pakai tumbler Bank Riau Kepri juga ya? Iyalah, kita kan nasabah Bank Riau Kepri. Aku mau juga lah. Kamu mau juga? Caranya gampang loh. Tinggal menabung di Bank Riau Kepri. Nanti kamu dapat hadiah. Hadiahnya itu bisa kamu pilih langsung. Gak cuma itu. Khusus untuk nasabah lama, dengan minimal saldo 10 juta rupiah, kamu bisa dapat sepeda kayak gini nih. Wah, menarik juga ya. Aku mau buka tabungan Bank Riau Kepri juga lah. Nah, kebetulan, tadi waktu aku lihat sana, ada booth Bank Riau Kepri juga loh, bisa buat di sana. Ayo, aku temenin. Wah, selain dapat tabungan baru dari Bank Riau Kepri, aku dapat tumbler cantik nih. Cie, dapat tumbler cantik. Ayo semua, buka tabungan di Bank Riau Kepri. Langsung bergerak.